awal begini, teman-teman kalau mau jadi MC, mau jadi moderator, jangan dulu dikekang oleh gimana skripnya, gimana naskahnya gitu. Enggak, kalau teman-teman udah percaya diri, mau naskahnya sama, mau naskahnya beda, nggak sesuai dengan aturan, tapi teman-teman nyampaikan bagus, bisa dipahami, dan sesuai dengan kode etik formal dan informal, it's okay. Itu intonasi. Intonasi bisa dilatih dengan banyak cara, teman-teman. Saya melatihnya biasa dengan nomor telepon 0852 506 351 49 atau serendah sedikit lagi 0852 506 351 49 0852 506 351 49. Itu latihan yang saya gunakan. Atau teman-teman bisa melatihnya begini. Dengan menghitung 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan datar, monoton, normal. Tapi kalau latihan intonasi bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, malam ini kita akan banyak bicara tentang public speaking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's about intonasi. Mudah kan ya, simple kan ya. Cuma tantangannya mau nggak kita latihan, itu aja. Banyak orang tahu, tapi dia tidak melakukan. Sampai-sampai Confucius itu punya quote begini ya. Tahu tapi tidak melakukan itu sama saja belum tahu. Kalau Bapak Ibu malam ini teman-teman semuanya, adik-adik, kakak-kakak semuanya malam ini sudah tahu, kemudian melakukan, itu baru namanya tahu yang sesungguhnya. Kalau tahu tidak melakukan, itu belum tahu. Jadi kalau kita sudah ikut kelas seminar public speaking, MC, moderator, jangan gembar-gembar di luar. Oh, saya sudah ikut kelas. Ayo dong MC. Enggak, yang lain aja dulu. Saya harus persiapan. Itu. Nah, voice, volume, OGEP, intonasi, FOI, C-nya adalah clarity. Clarity itu adalah kejelasan. Gimana caranya artikulasi? Kalau artikulasi lah, A, I, U, E, O. Ada orang-orang yang bicaranya begini. Kita harus mengenai kejelasan. Mulutnya nggak kebuka, tapi ngomong. Jadi malam ini kita berbicara, baik perkenalkan nama saya Ingo Dika Prasetya, saya akan berlaku sebagai seorang MC di sini. Kita akan membahas, karena nggak tahu, artikulasinya nggak ada, clarity nggak muncul. Bayangin malam ini kita akan bicara mengenai artikulasi, clarity, mulutnya harus dibuka. Waktu challenge 21 hari, teman-teman, setiap pagi saya bangun, karena kalau suara pagi, itu suaranya masih baru bangun tidur, itu apa ya, rendah banget suaranya, kedengaran pelan banget ya. Setiap pagi saya latihan, saya bangun jam 5, setengah 6 itu sudah A, I, U, gitu. Tetangga saya ngelihat di sampingin, karena kalau keluar di teras, A, I, tetangga saya ngeliatin senyum-senyum, ini ngapain setiap pagi gitu ya, A, I, U. Kemudian saya latihan lagi namanya ada lip drill. Lip drill itu begini, teman-teman. Ini dipegang dua-duanya begini, baru itu digetarkan. Itu ngelatih juga untuk kita kemudian suaranya jelas, atau dengan, saya lupa namanya ya, yang kalau bilang begini, kucing-kucingku kencing di kaki-kakiku. Kucing-kucingku kencing di kaki-kakiku. Ya, coba Bu Rahayu coba aktifkan mikrofonnya, Bu Rahayu. Ini saya senang Bu Rahayu mulai juga. Bu, coba Ibu latih, Bu. Kucing-kucingku kencing di kaki-kakiku. Kucing-kucingku kencing di kaki-kakiku. Ya. Kucing-kucing. Ibu agak pelan, terus suaranya agak mulutnya agak dibuka biar artikulasinya terasa. Ya, tongue twister. Yes, that's right. Ya, tongue twister. Tongue twister kan banyak ya. Ular melingkar di pagar gitu-gitu ya. Ular melingkar di pagar. Tongue twister, benar. Itu untuk apa? Karena kadang-kadang kalau kita lagi sih, kita sering kesleo lidahnya. Coba Bu Rahayu, ulang lagi, Bu. Kucing-kucingku kencing di kaki-kakiku. Agak cepat ngomongnya sekarang. Kucing-kucingku kencing di kaki-kakiku. Diulang 2 kali agak cepat. Kucing-kucingku kencing di kaki-kakiku. Kucing-kucingku kencing di kaki-kakiku. Nah, itu dia ya.
Itu akan berbeda rasanya kan ya. Jadi itu perlu latihan. Kadang-kadang rasanya itu agak apa ya? Ini lagi ada yang share ini ya. Di tempat saya ada tampilan ini ya. Iya, itu misalnya tadi Ibu Rahayu kan itu tongue twister. Terima kasih ya yang sudah ngingetin saya tentang tongue twister ya. Nah, itu juga saya latih setiap kali kemudian menemukan challenge latihan. Tadi yang bilang tongue twister ya, Reja Dalimunte. Terima kasih ya sudah diingatkan. Nah, itu misalnya adalah latihan yang saya lakukan juga. Bayangin teman-teman 21 hari nggak boleh lepas. Saya mikir begini, kok 21 hari ya kalau mau jadi MC bisa nggak ya? Bisa teman-teman. Teman-teman latih 21 hari. Ketika saya melihat kemudian kan kalau kita belajar bukunya Malcolm Gladwell ya teman-teman ya, Outliers itu mengatakan kalau kamu mau jadi seseorang yang profesional kelas dunia butuh waktu 10.000 jam. Banyak banget 10.000 jam itu kan. Tapi ternyata kalau kita mau belajar skill baru, rapid skill acquisition yang kita lakukan itu bisa 20 jam. 20 jam, hanya 20 jam, tapi kita harus konten melakukan dari pertama sampai dengan terakhir. 20 jam itu kalau dibagi satu hari 1 jam kan sudah bisa. Latihan, MC misalnya ya. Kan sekarang banyak ya, banyak skrip MC. Skripnya nanti kita bicara skrip, nggak apa-apa ada yang mau tahu mengenai. Kan biasanya ya kalau saya masuk kelas training MC itu paling banter ditanyakan begini. Siapa yang duluan harus disebutkan, yang terhormat, yang kami hormati, gitu. Gitu yang paling sering muncul. Kemudian saya harus menyebutkan apa, dipersilakan atau disilakan. Gitu. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden atau Presiden baru Bapak. Waktu dan tempat kami persilakan, menginjak ke acara selanjutnya. Hal-hal yang seperti itu kan yang sering ditanyakan. Tapi ketika mau praktek, sebenarnya kan kondisi kita secara psikologi. Nanti teman-teman ya, voice yang tadi ditanyakan Bu Sri, F-nya adalah volume, O-nya adalah O-gap, I-nya adalah intonasi, C-nya adalah clarity, E-nya adalah energi. Energi itu berhubungan dengan power. Kalau orangnya begini, yang kami hormati gubernur, yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Presiden Republik Indonesia, ini berhubungan dengan ekspresi. Ekspresi berhubungan dengan energi. Kalau kita antusias dengan ekspresi yang meyakinkan, maka itu akan terpancar dari suara kita. Silakan dicoba. Kalau mau orang, selamat pagi Bapak Ibu hadirin, terima kasih sudah datang dalam acara rapat yang sangat bersemangat ini. Nggak ada yang lihat. Tapi kalau besok pagi-pagi di rapat, wah, oke. Voice dan terakhir adalah energi. Saya akan memainkan itu. Selamat pagi hadirin Bapak Ibu hadirin sekalian, pakai senyum, pakai smiling voice. Orang udah bilang itu first impression. Jadi kalau ketemu dengan orang udah langsung senyum. Contoh ya, terima telepon itu kan setiap hari kalau mau terima telepon kan inilah ya. Saya sampai cari vokal. Terima telepon misalnya ya. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya? Ini adalah latihan yang kita gunakan untuk public speaking untuk MC. Walaupun kita tidak berdiri untuk MC. Karena kenapa? Kalau sudah jadi habit, disuruh MC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian dalam rapat tahunan. Udah enak banget. Jadi jangan berpikir kemudian MC hanya patokannya naskah yang kemudian dibaca, bukan tentang naskahnya yang penting. Karena ada quote mengatakan begini, bukan hanya tentang apa yang kita sampaikan, namun bagaimana cara kita menyampaikan itu membuat semuanya lebih sempurna. Orang bilang begini, kamu sayang nggak sama aku? Aku sayang banget sama kamu. Kamu sayang nggak sama aku? Aku sayang banget sama kamu. Ya, pesannya sama, tapi cara delivery-nya berbeda. Ya, itu. Misalnya ada teman-teman yang diminta untuk jadi MC, untuk jadi MC-nya Zoom seperti ini. Kalau teman-teman, saya belum profesional seperti Mas Made, nggak apa-apa. Nanti saya salah. Ingat, presupposition-nya adalah tidak ada kesalahan, yang ada adalah pembelajaran. Semakin banyak melakukan kesalahan, semakin dekat dengan kesuksesan. Orang yang sukses adalah orang yang mengumpulkan atau menginvestasikan kesalahan demi kesalahan. Dia bangga, saya adalah orang yang sudah punya investasi kesalahan yang banyak banget.
Kalau ada momen-momen yang memungkinkan saya berbuat salah, saya mau. Kenapa? Saya adalah orang yang menginvestasikan kesalahan. Semakin banyak kesalahan yang saya perbuat, kemudian saya bingung. Saya harus berbuat salah apa lagi ya? Ketika kita sudah tidak punya lagi peluang untuk berbuat salah, di sanalah kemudian kita menjadi benar-benar profesional dan tidak melakukan kesalahan. Jadi jangan takut melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan, yes, poin kesalahan saya bertambah satu lagi. Poin pembelajaran saya bertambah satu lagi. Voice ya, itu teman-teman. Itu Bu Sri ya. Saya nggak bisa panjang lebar, nanti kalau panjang lebar nanti nggak selesai-selesai. Oke, terima kasih Mas Mada. Makasih Bu Sri. Masih belum aktif lagi mikrofonnya Mas. Iya, iya. Terima kasih nih Bang Mada, tadi sudah dijelaskan voice ini sangat akronim ini memang sangat memudahkan ya, karena memang dari setiap materi apapun itu materinya, terutama di public speaking, kita mendapatkan kesulitan untuk menghafal apa sih tips-tips yang memang dibagikan oleh narasumber gitu. Dan akronim ini memang sangat membantu. Tadi terkait dengan Mbak Rahayu tadi sudah coba ya tentang kucing-kucing, kakiku kaku-kaku. Mbak Rahayu ini mau nanya langsung sama Bang Made. Silakan Mbak Rahayu. Oke, silakan. Terima kasih banyak Bang Rivo. Selamat malam, Beli Mada. Kebetulan saya juga dari Samarinda. Oh iya. Ya, tapi Halo. sekarang lagi sekarang sedang ada pembelajaran, kita lagi tugas belajar di Jogja jadinya. Jadi ada 3 hal yang mau saya tanyakan, nggak kebanyakan ya. Tadi saya tertarik pertama, definisi pertama dari public speaking itu kan ada art and science ya, ada seni dan ilmu gitu ya. Jadi saya menangkap di situ bahwa kalau kita untuk memahami art atau memahami seni itu kan berarti di dalam diri kita tuh punya sense of art. Maksudnya ada rasa ini kan. Berarti itu kaitannya dengan bakat atau gift dari Tuhan gitu nggak sih? Dan ketika berbicaranya sains berarti ada proses belajarnya. Nah, sedangkan kalau berpublic speaking berarti kan berkomunikasi ya, berbicara begitu kan. Nah, berarti perlu banget kita mengerti pentingnya atau kecerdasan berbicara. Nah, itu gimana pendapatnya menurut Beli Mada? Terus yang kedua, biasanya kita tuh kan terbelenggu oleh pemikiran-pemikiran kita sendiri gitu. Jadi ketika kita harus tampil, kita, gue ini bener nggak sih? Takut nih yang kita omong ini salah, ini bener nggak sih? Nah, itu sebenarnya yang perlu kita selesaikan permasalahannya itu dari hulunya dulu kah? Atau di hilirnya dulu? Gitu. Yang mana yang harus kita prioritaskan? Terus yang ketiga, saya pernah mendengar katanya sih kalau dalam berpublic speaking atau berbicara di depan audiens itu 3 menit pertama, 3-5 menit pertama itu sangat menentukan. Nah, gimana caranya, mungkin Beli Mada bisa kasih kita tips dan trik untuk mencari perhatian dalam 3-5 menit pertama itu. Oke. Nah, mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Mbak Rahayu. Ternyata dari Samarinda juga ya. Oke, langsung saya jawab ini Mas. Boleh. Oke. Silakan. Jadi begini, pertanyaan pertama menarik ya, art and science ya, art and science. Saya senang banget dengan art and science itu begini. Jadi orang kadang-kadang kan berpikirnya begini, kalau ngomongin public speaking, udahlah dia punya pengalaman banyak banget. Saya dulu itu kan memang dari 2009 saya di radio, 2008 saya di radio. Kalau di radio itu dulu saya ingat banget, saya radionya di Samarinda itu namanya Bornews 96 FM. Setiap pagi saya mengatakan begini, kembali disiarkan dari lantai 7 atau Grand Victoria Samarinda. Selamat pagi semuanya. Hai, ketemu lagi dengan rekan siar Anda, saya Imade Kertayasa, yang akan berbagi mengenai informasi, banyak banget informasi yang saya hadirkan. 1. Itu terus saya ulang-ulang. Saya berpikirnya di situ itu pengalaman saya, pengalaman. Lalu kemudian saya ada berpikir begini, ini sebenarnya ada ilmunya nggak sih? Apa yang saya harus lakukan? Kenapa dia harus begini? Ternyata begitu digali, dicari referensi-referensi, ketemu bahwa oh ilmunya public speaking. Public speaking semakin digali banyak banget kalau dipecah lagi. Ada verbalnya, the power of language, oh iya. Kemudian body language. Sampai saya mengumpulkan beberapa referensi-referensi itu, ini salah satu beberapa ya. Ini sengaja saya pakai background belakang. Karena ini merupakan branding juga begitu. Saya pengen ngupas buku, ya udah saya menjadikan branding juga. Itu kan juga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kemudian kita bicara begini, itu kan perpaduan antara art and science. Kalau art itu seni. Seni itu tidak berhubungan dengan bakat ya, tapi ada orang-orang yang tidak sadar begini, Mbak Rahayu dan teman-teman. Kita kadang-kadang terbentuk itu karena 3L. Oh, banyak lagi singkatannya 3L. Bukan letih, lesu, lemas ya, bukan. 3L yang saya maksudkan di sini adalah
lahir, lingkungan, dan latihan. Ya, ini berhubungan apakah seseorang itu bakat atau tidak bakat. Bahkan ada di salah satu referensi buku yang saya baca mengatakan bahwa bakat itu hanya 1%. 99%-nya adalah kerja keras dan usaha. Kerja keras dan usaha. Baru kemudian kita hubungan dengan 3L ini. Lahir, lingkungan, dan latihan. Orang itu terlahir dari orang tua yang misalnya ya bapak ibunya pendiam begitu. Bapak ibunya pendiam. Apakah dia kemudian akan terlahir dengan bakat yang pendiam? Belum tentu. Karena apa? Karena ada pengaruh L yang dua lagi, lingkungan. Lingkungannya ternyata orang-orangnya pandai-pandai ngomong semua, jago-jago public speaking semua. Dia terbentuk dengan lingkungan sehari-harinya dia. Wah, setiap hari di sebelahnya ngajak ngobrol, minta pendapatnya, tanpa disadari sejak kecil. Sejak kecil dia berada di lingkungan yang benar-benar support, semuanya jago ngomong, tiba-tiba tetangganya orang tuanya pendiam, tetangganya, teman-temannya, lingkungan sekitarnya jago ngomong semua. Nah, kemudian ketika dia udah ngerasa nyaman berbicara, ekspresif, kemudian dia penasaran gimana caranya meningkatkan skill saya lagi, ya latihan. Latihan ini ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Latihan yang disadari itu ikut kelas public speaking, ikut kelas training. Dia belajar, memperhatikan, dia mempraktekkan. Latihan yang tidak disadari adalah dia melihat dan dia meresap ketika, misalnya begini ya, sejak kecil saya suka banget nonton kalau MC-nya itu Tanto Yahya. Misalnya ya, latihan yang tidak disengaja. Saya nonton ketika ketemu Tanto Yahya, saya tuh memperhatikan terus semuanya, gerak-geriknya dia, mimik wajahnya dia, kemudian intonasi suaranya dia, gimana cara dia ngebawain. Hingga akhirnya saya ngefans banget misalnya, ngefans banget. Tiap hari saya ngefans, kepikiran terus sama Tantowi yang MC-nya bagus banget, MC-nya bagus banget. Secara tidak sadar itu masuk ke alam bawah sadar kita. Ya, ketika sudah masuk ke alam bawah sadar kita, itu maksudnya 3B tadi. Berpikir terus tentang Helmi Yahya ngomongnya gini, Tantowi Yahya ngomongnya gini, ya MC-nya bagus banget, suaranya harus begini. Ini mikir terus. Secara tidak langsung dari berpikir ini kemudian masuk ke perkataannya dia dan perbuatannya dia. Gitu. Jadi masuknya ke sana karena makanya karena kan dikatakan, apalagi Bu Sri, misalnya Bu Sri kan di pendidikan, dia tahu banget karena kalau ngurus anak-anak ya. Anak-anak sejak kecil kalau kita sering marahi dia, itu kan masuk ke alam bawah sadarnya dia. Sama ketika kita belajar public speaking dari kecil, bukan training loh ya, tapi ngelihat TV gitu, ada yang MC bagus banget, ketika dia kemudian ke sebuah acara yang MC bagus banget, dia perhatikan, terus itu data-datanya masuk semua ke sini. Dengan sendirinya dia berlaku seperti itu juga. Banyak orang yang bilang, oh dia bakat, dari kecil dia bakat, padahal dia tertarik dengan hal tersebut. Bahkan saking penasaran saya Mbak Yu dengan apakah berpengaruh atau enggak, saya kemarin ikut Clifton untuk menemukan type saya sih sebenarnya hasil Clifton Strength itu ada dari Gallup ya. Gallup itu punya tes, kemudian kita dites namanya talent, mereka nyebutnya talent yang disertai dengan usaha atau kerja keras, investasi belajar, itu akan menjadi strength atau kekuatan. Kalau tidak dilatih, hanya sebatas jadi talent, hanya sebatas menjadi bakat. Kalau bakatnya 1% ngomong, tapi lingkungan sekitarnya nggak mendukung, dia tidak pernah melakukan latihan, ya udah sama aja. Itu yang pertama. Art and science. Science itu ilmunya. Kalau ilmunya udah dapet, itu digabungkan, itu sangat-sangat sinkron. Kalau Mbak Rahayu pernah baca bukunya Renal Kasali, yang judulnya Melin, ya Melin, di situ ada namanya disebut dengan muscle memory, dan ada disebut dengan brain memory. Brain memory dilatih cara belajar, memory dilatih dengan cara latihan. Kalau misalnya brain memory-nya dengan ikut training begini, kelas public speaking tentang MC, muscle memory-nya dengan apa? Oh, latih apa yang sudah dipelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang kedua berhubungan dengan pikiran. Bener nggak sih kita masih terbelenggu dengan pikiran-pikiran? Kalau kita maju begini, saya ngomong ini bener nggak sih? Bener nggak sih? Hingga akhirnya kita membatalkan diri untuk praktek. Sebenarnya yang harus diselesaikan dari mana? Hulu kah hilirnya? Karena masing-masing orang tuh berbeda-beda.
Ada orang yang nyaman diselesaikan dari hulunya dulu. Ada orang-orang yang senangnya dari hilirnya dulu. Nggak masalah, mau dari hulunya, mau dari hilirnya, nggak masalah. Yang penting kita take action untuk menyelesaikan masalah itu. Kadang-kadang ada orang yang sudah tahu mikirkan dari hulu atau dari hilir, hingga akhirnya dia nggak take action gitu. Dia mikir, bener nggak sih kalau saya mau MC gini, bener nggak sih? Ada yang nawarin dia, sekarang MC, sebentar dulu deh, bener nggak sih yang saya lakukan? Enggak dulu deh, saya mikir-mikir dulu gitu. Sampai kapan mau mikir? Mending take action, kemudian salah, kesalahan itu adalah pembelajaran. Oh, yang saya lakukan ini salah ya. Udah deh, besok saya nggak lakukan kesalahan lagi. Nah, itu udah kita lakukan. Pelan-pelan kita udah menyelesaikan itu sebenarnya. Itu yang kedua ya. Dari hulu atau dari hilir terserah. Yang mana aja yang buat kita nyaman. Yang ketiga, 3 menit pertama. Untuk menjawab yang ketiga, saya sharing lagi ya teman-teman ya. Saya sharing lagi nih. Saya akan acak aja materinya, nggak harus yang runut ya. Oke, yang sekarang yang pengen saya lihatkan ke teman-teman, saya langsung, ini nih teman. Nih, ini ya. Ini pernah saya sharingkan, saya nggak ingat ini di edisi keberapa dari bukunya Alan Barker atau Theo Theobald. Ya, Alan Barker atau Theo Theobald. Namanya itu adalah The Nervous Curve, ya, kurva nervous. Nervous itu 3 menit pertama. Kalau di sini dikatakan puncak nervous itu terjadi di 5 menit pertama. Kalau ada orang mengatakan kalau nge-MC itu udahlah nge-MC aja, paling nervousnya 5 menit pertama, setelah itu biasa aja. Bener, nervousnya hanya 5 menit pertama. Persoalannya begini, kalau 5 menit pertama kita tidak bisa mengendalikan, hancur di situ. Kalau sudah hancur sampai ke belakang, hancur semua. Tapi kalau 5 menit pertama kita terlewati dengan baik, selanjutnya kita nyaman banget. Saya bener semua. Saya pernah ngerasakan dulu ya waktu nge-MC gitu. Nge-MC, baru pembukaan awal tuh salah. Nyebutkan nama pejabatnya salah. Kepikiran sampai ke terakhir itu. Aduh salah. Ya, kepikiran sampai selesai. Nah, teman-teman, saya mau menjelaskan begini, dan termasuk Mbak Rahayu ya. Semua orang itu punya kurva nervous seperti ini. Nih ya, kalau teman-teman lihat di sini ya. Ini kurvanya kayak gini, teman-teman. Pasti kalau kita diminta untuk tampil dan kita belum terbiasa, pasti kita melewati kurva ini. Masing-masing orang itu bedanya cuma begini, kurvanya tinggi atau kurvanya rendah. Kalau orangnya udah terbiasa, udah biasa banget makanan sehari-harinya lah, itu kurvanya akan nggak terlalu tinggi begini, paling dia tetap naik, cuma nggak terlalu tinggi sampai di sini udah turun. Nah kalau begini, misalnya gini ya, Mbak Rahayu, minggu depan tolong jadi moderator ya, pembicaranya adalah Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, sama Menteri Perindustrian. Gila nih menteri gitu. Nih ya, satu minggu, udah ngerasa nervous. Aduh, gimana ya nervous nih, menteri nanti nih menteri gitu. Udah nervous kan ya, tapi nervousnya nggak terlalu tinggi, baru segini. 1 minggu. Nah, the day of the presentation, atau the day ketika kita akan menjadi MC atau moderator, bangun pagi acaranya jam 10 misalnya ya. Bangun pagi-pagi subuh, aduh nervousnya semakin tinggi. Atau malamnya saja itu nervousnya udah, aduh besok gimana nih ya gitu. Nervousnya udah naik banget nih ke sini. Ya. Hari itu, pagi kita bangun nervousnya luar biasa. Nah, sekarang 10 menit akan tampil. Acara pembukaan, Mbak Rahayu atau teman-teman jadi moderator misalnya, nungguin. Ini MC masih acara formal pembukaan. 10 menit lagi kita akan tampil. Itu nervousnya luar biasa. Gimana ya? Itu nggak karu-karuan. Disuruh makan nggak pengen makan. Antara mau kencing dan tidak kencing. Rasanya sakit perut tapi nggak sakit perut. Uring-uringan. Kayaknya nggak karu-karuan gitu. Ini di 10 menit ini. Naik banget sampai di sini. Dan ini bisa menyebabkan teman-teman nafasnya pendek banget, tersengal-sengal. Kalau kita tidak mengendalikan dengan baik. Disinilah kadang-kadang momen yang paling urgent. Ketika nervousnya dalam posisi puncak, kita nggak kendalikan, napas kita pendek, asupan oksigen yang masuk ke tubuh kita sedikit, oksigen yang kemudian masuk ke otak kita juga sedikit, akhirnya ngeblank. Ketika ngeblank, salah ngomong, salah pengucapan, ya, keseleo lidah, macam-macam di sini. Kesalahannya sering terjadi di sini di 5 menit pertama. Ketika 5 menit pertama, itu sebenarnya disitulah kemudian tingkat stresnya tinggi banget.
Ya, tingkat stresnya tinggi banget. Kalau 5 menit sudah berlalu, baru kemudian akan turun kurvanya. Kalau kita paham, ini ilmunya. Kan tadi perpaduan antara art and science. Saya ini kita tahu, ilmunya kita tahu. Oh ya, ini nervous ini biasa banget. Ini pasti puncaknya di sini sekarang. Apa yang saya lakukan? Tipsnya adalah untuk mengendalikan ini, nervous itu tidak dihilangkan tapi dikelola. Untuk mengelolanya, saya biasanya menggunakan ini. Mengelola nervous, saya menggunakan ini. Ada 7. Ya, ini saya dapatkan dari buku ini teman-teman ya. Kalau teman-teman mau cari bukunya, ini keren banget. Ya, teori untuk mengelola nervous salah satunya dari ini. Atau kalau teman-teman mau buku dalam negeri ya. Atau teman-teman saya nggak tahu taruh di mana tadi ya. Masih berantakan banget. Atau kalau untuk mengelola nervous, saya biasanya menggunakan kalau yang paling mudah dapatkan di toko buku sekarang itu ada bukunya Onkyo Janto. Onkyo Janto. Kalau di ini carinya ini di Periplus atau di Amazon. Ini bukunya Paul McGee. Paul McGee. Buku ini itu mengajarkan tentang mengelola nervous dengan cara ini teman-teman. Nih, dengan 7 langkah ini. 7 langkah ini. Yang pertama adalah nervous itu sadari nervous itu merupakan hal yang normal. Semua orang merasakan nervous. Kalau nervous ini normal banget. Itu alarm yang diberikan oleh tubuh kita untuk kita kemudian melakukan persiapan. Kalau kita nggak punya rasa nervous, bayangin ya, nggak punya rasa takut ya. Kita ketemu ular, kita punya rasa takut, waduh, ular kobranya indah banget, kita sentuh-sentuh dia. Tapi kalau kita punya rasa takut, ih, geri ah, enggak. Gimana caranya saya biar nggak kepatuk sama dia? Sama, kalau kita lagi nervous mau tampil, gimana caranya saya nggak nervous dan saya nggak salah? Saya harus melakukan apa? Jangan kemudian hanya bilang, saya nervous, nggak melakukan apa-apa. Nervousnya nggak bakal hilang gitu. Kalau udah nervous, oh ya saya nervous, ini normal. Saya harus persiapkan. 1 minggu sebelumnya, apa yang harus saya persiapkan? Bajunya, kemudian skripnya, saya akan ngomong apa, latih setiap hari, udah terbiasa. Pertama. Kedua, fokus kepada audiens. Saat kita akan tampil, fokus kepada audiens. Kebanyakan kita kadang-kadang fokus kepada diri sendiri. Bisa udah keren nggak ya? Nanti jangan-jangan nanti saya bisa nggak ya ngomongnya bener ya? Salah nggak nanti saya ya? Fokusnya ke kita, bukan kepada audiens. Kalau kepada audiens gimana? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk audiens. Saya ingin menyampaikan urutan acara ini dan audiens paham. Fokusnya kepada audiens. Ketiga, manage the movie in your mind. Tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, kadang-kadang kalau kita lagi nervous, mikirnya itu begini. Nanti kalau saya salah gimana ya? Kita ngebayangin kita dalam kondisi nanti salah dan ditertawakan. Ingat, tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan dan pikiran kita tidak bisa membedakan mana realita, mana imajinasi, mana realita, mana imajinasi. Kalau kita berpikirnya tentang nanti jangan-jangan saya salah ya. Artinya apa? Film di otak kita, movie in our minds itu salah. Dan otak kita menerima itu sebagai sebuah realita. Kemudian otak kita akan mewujudkan itu menjadi sebuah kebenaran. Kalau ada yang berpikir salah, akhirnya salah, ya udah, itu sudah jalannya seperti itu. Makanya hati-hati jangan berpikirnya salah. Berpikirnya, wah menyenangkan banget, saya nanti pasti akan benar ya. Itu. Ini sebenarnya banyak banget teorinya ya, step by step-nya. Kadang-kadang makanya kalau saya mengatakan begini, kamu bisa nggak MC minggu depan? Aduh, saya nggak bisa. Oke, saya harus cancel kata-kata saya nggak bisa. Saya belum bisa. Kalau katanya Adera itu begini, pilihan kata itu berpengaruh kepada rasa. Pilihan kata berpengaruh kepada rasa. Kalau kita berkata, saya nggak percaya diri, maka itu berpengaruh kepada perasaan kita. Kalau itu sudah masuk menjadi perasaan kita, maka itu akan terwujud dalam ekspresi kita, suara kita, dan tindakan kita. Kalau kita berpikir, mengatakan saya nggak percaya diri, biasanya begini, saya tuh mas orangnya nggak percaya dirian, udah, dia akan menjadi orang yang tidak percaya diri. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah be prepare, persiapan. Apa yang harus dipersiapkan? Vokal, visual, verbal. Vokal, visual, verbal yang disiapkan. Latihan vokalnya, latih intonasi, sampaikan. Verbalnya apa? Skripnya, naskahnya, apa yang mau dikatakan. Visualnya apa? Pakaian apa yang akan saya gunakan.
latih dengan gestur yang tepat. Itu yang keempat. Yang kelima, slow your breathing. Ya. Orang nervous, tidak percaya diri, itu nafasnya pendek. Jadi kalau lagi nervous, lakukan yang disebut dengan 7 to 11. 7 to 11. Apa itu? Bernapas dengan cara begini. 7 detik menghirup napas, 11 detik menghembuskan. Lakukan itu berulang-ulang sampai kita benar-benar ngerasa nyaman. Setelah itu, sudah kita nyaman, baru tampil. Yang keenam, get perspektif. Apa itu get perspektif? Begini, orang nervous, kemudian salah, besok kita masih tetap hidup, walaupun besok kita masih tetap bisa menghirup udara segar, walaupun tadi malam misalnya, atau hari ini kita melakukan kesalahan, saat kita akan tampil. Itu tidak akan berakhir ketika kita melakukan kesalahan. Nggak ada orang yang MC salah, kemudian ada orang MC salah, kemudian dia harus ditembak mati, begitu. Nggak ada. Ya udah, kalau melakukan kesalahan nggak apa-apa. Ya udah, sudah salah, ingat lagi bahwa kesalahan itu adalah pembelajaran. Semakin banyak berbuat salah, investasi makin banyak untuk kemudian mendekatkan diri kita untuk kesuksesan. Dan terakhir, 7, have artinya apa? Kita punya plan. Kalau kita mau nge-MC ke depan, wah nanti saya nge-MC nggak pakai skrip, nggak apa-apa. Plan B-nya apa? Kita gunakan skrip di sini. Kalau kita nge-blank, ya kita lihat. Itu namanya plan A, plan B. Itu sih Mbak Rahayu. Jangan sampai terpancing saya panjang lebar. Banyak banget pengen saya sampaikan, pengen saya seringkan ke Mbak Rahayu ya. Makasih banyak. Gimana Mbak Ayu? Penjelasannya Bang Made udah mencakup semua ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya udah balik sama Rinda bisa ketemu langsung dengan beli made. Ya, dengan senang hati Mbak Rahayu. Mbak Rahayu jangan sampai nunggu ketemu saya baru action. Mbak Rahayu bisa pantengin live IG saya setiap hari. Di situ siapa tahu ada inspirasi yang bisa didapatkan. Karena ada 40 buku yang saya koleksi di situ. Oh iya. Siap. Makasih banyak, Beli. Oke, Makasih Semua banyak. harus cek nih kayaknya nih, abis Zoom ini kita semua harus cek ke IG-nya nih. Kayak saya mau nontonin IG TV-nya satu-satu. Ada 40. Nah, Ya. tadi jawaban dari Bang Made juga sudah menjawab pertanyaan dari Haden Budi, juga terkait nervous tadi ya, sudah ada penjelasannya. Tapi kita lanjut ke pertanyaannya Bagas nih, tentang karakter. Tadi Bagas juga nanya kan, di pelatihan public speaking yang ia ikuti juga ada yang menekankan pentingnya karakter bagi kita gitu. Mungkin kita mengikuti step 1 sampai step 3 gitu, tapi kemudian kita kadang lupa karakter kita sendiri dan menjadi orang lain. Misalnya dari perubahan suara, perubahan gesture gitu. Mungkin Bagas bisa menyampaikan langsung pertanyaannya kepada Bang Made tentang karakter ini. Apa ya? Pokoknya yang penting penyesuaian karakter lah. Untuk misalkan contoh ya, saya waktu membawakan MC atau moderator di diskusi online ini, saya harus dibikin apa ya, yang penting bikin semangat gitu ya, meskipun ya terkendala dengan suara saya yang sedikit cempreng, tapi ya yang dibutuhkan itu adalah karakteristik. Nah, bagaimana tanggapan Bang Made ya terkait penyesuaian karakter dalam penyampaian sebagai MC dan moderator? Gitu aja. Nah, mungkin saya mau tambahin sedikit ya Bagas. Jadi di awal-awal ruang belajar ini berdiri, kita memang membagi siapa yang mau menjadi MC dan moderator. Dan Bagas ini salah satu orang yang waktu itu sempat menghindar beberapa kali gitu, karena khawatir dengan suaranya, khawatir dengan gesturnya gitu. Tapi kita waktu itu juga saling menyemangati bahwa Bagas tetap harus menjadi karakternya gitu. Yang seru, Bagas yang memang sudah volume tinggi dan punya intonasi yang berbeda mungkin gitu, dan kita menekankan sekali bahwa karakter ini jangan sampai hilang gitu. Mungkin Bang Made bisa ngasih penjelasan yang lebih mumpuni ya terkait itu dalam public speaking. Bagaimana sih caranya mempertahankan karakter dengan kita yang selalu terpaku mengikuti step 1, 2, 3, 4 gitu. Bagaimana caranya agar tidak kehilangan karakternya? Loh, Bang, mana nih? Hitam. Oke, lagi kendala jaringan ya sepertinya ya. Oh, ada Bang Made.
Bang Made masih di mute sepertinya. Ya, halo, malam. Iya. Bang Made tadi pertanyaan dari Bagas terdengar jelas? Halo Bang Made. Halo. Ya, pertanyaan dari Bagas tadi terdengar jelas? Oh, udah jelas ya. Oh, ya. Silakan Bang. Ini sepertinya masih agak nge-freeze ya. Gimana, suara saya jelas nggak ya? Jelas, jelas. Banget kok kayak Oke, jadi begini teman-teman ya. Ini sorry ya, tiba-tiba tadi pemadaman mendadak, jadi gelap langsung, kemudian jaringan wifi-nya terputus. Saya harus langsung switch ke tethering handphone ya. Jadi biar bisa teratasi juga. Jadi kalau kita berbicara mengenai karakter teman-teman, ya kalau kita berbicara mengenai karakter, semua orang itu punya karakter. Siapa yang kemudian menyangka seorang Karni Ilyas punya program ELC begitu ya, dengan karakter suara yang seperti itu menjadi ciri khas. Kemudian tapi begini, kalau kita sudah punya ciri khas, tapi kemudian kita berdasarkan tentang teknik yang tepat. Jadi kalau misalnya ya kita mau nge-MC di acara Zoom seperti ini, kita tahu bahwa suara kita agak kecil. Kalau kita ngomongnya cepat, semakin nggak jelas. Jadi kita harus memperlambat omongan kita. Misalnya temponya diperlambat lagi, intonasinya diperjelas, artikulasinya juga semakin jelas. Gitu. Kemudian bagi juga. Kalau misalnya nge-MC kan, kalau nge-MC langsung offline, itu kan kita langsung melihat langsung ya. Tapi kalau yang online seperti ini, kita melihatnya di layar. Paling nggak kita paham tentang posisi kamera. Posisi kamera. Karena mengingatkan salah satu sahabat saya, beliau seorang legislator di DPR RI. Beliau dengan intensitas online yang cukup tinggi, rapat demi rapat, kemudian diwawancara. Pernah satu waktu dia begini, ya ini begini ya, begini. Kameranya begini, low angle. Kalau yang bekerja di media pasti tahu banget. Kalau low angle gimana? Nah makanya kalau sama seperti komunikasi pada intinya, komunikasi itu kan kita bisa berkomunikasi dengan orang itu merasa lebih nyaman kalau komunikasinya itu setara, sejajar, setara. Kita tidak memposisikan seseorang lebih tinggi daripada kita atau seseorang lebih rendah daripada kita, tapi kita menyesuaikan orang tersebut. Sehingga kalau kita berkomunikasi online seperti ini, ya kameranya itu menyesuaikan juga. Kamera itu kita ibaratkan seperti lawan bicara kita, pandangan mata kita itu level. Nah, begini selevel, artinya memunculkan kenyamanan. Kemudian itu yang pertama, berhubungan dengan cara atau teknik. Yang kedua, kalau kemudian kita punya karakter suara yang tadi dikatakan, suara saya kan kecil begitu, ya udah kita latih. Kita latih. Latihan sederhananya gimana? Ya artikulasinya latih, kecepatannya latih, intonasinya latih. Kalau saya kembali tanyakan kepada Bagas, Bagas pernah nggak melatih untuk mengoptimalkan suaranya? pernah. Apa yang Bagas lakukan untuk melatih? Yang penting harus fokus dengan ininya. Dengan pokoknya kalau suara saya, meskipun suara saya cempreng dan meskipun saya bawaannya unik, tapi yang penting harus disesuaikan dengan kondisi. Contoh aja kayak tim bawakan diskusi online via Zoom ini, saya harus menuntut semua pesertanya semangat dalam diskusi ini. Yeah. Mau pakai cara kayak BP pertandingan bola gitu ya, pakai cara komentator mantap. Mikir rusak atau gimana ya? Masih jelas suaranya? Enggak, suaranya kedengeran aja kok Bagas. Aja. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Pokoknya pas saya waktu pernah ya membawakan sebuah diskusi online, tetapi saya pakai metode apa ya? Kayak mirip-mirip seperti yang saya bilang barusan, seperti metode komentator bola. Yang penting harus semangat gitu. Bener, semangat. Tapi saya ulang-ulang katanya. Jadi begini Bagas pernah nggak kemudian mencoba begini? Bagas kemudian aktifkan setiap hari ya Bagas ya, kalau mau ya. Bagas kasih challenge diri buat saya akan buat konten. Kan Bagas juga punya konten YouTube nggak ya? Punya kan ya? Kebetulan sering di game kebetulan. Nah itu mulai sekarang kemudian Bagas menerapkan yang tadi unsur voice itu, volumenya dijaga, kemudian mainin intonasi gitu. Bagas tentu punya orang-orang yang Bagas idolakan yang kemudian bisa menjadi role model. Tapi bukan berarti Bagas harus menjadi dia, enggak. Kita tetap menjadi kita sendiri.
Cuma kita lihat intonasinya. Kalau Bagas sukanya di orang komentator bola, ya gunakan itu. Tapi kemudian begini, seorang komunikator, seorang public speaker, seorang MC profesional, dia akan menyesuaikan dengan acara yang dibawakannya. Bukan acara yang menyesuaikan dia, tapi dia yang menyesuaikan acara. Setuju. Ya, Bagas ya? Setuju. Iya. Jadi kita yang menyesuaikan acara, bukan acara yang menyesuaikan kita. Atau kalau Bagas maunya ngambilnya spesialisasi, oke saya mau ngambil spesialisasi karena ini berhubungan dengan branding. Kalau branding itu kan ada diferensiasinya, ada spesialisasinya. Saya pengen ngambil kalau saya MC olahraga atau MC entertain. Kalau MC entertain kan ya udah, yang penting menghibur semuanya, orang semangat semuanya, itu nggak masalah. Atau kalau sekali Bagas begini, saya mau jadi MC yang serius, sesekali-kali minta jadi MC yang serius, pokoknya latihan, kalau salah, kesalahan itu bukanlah kegagalan, kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran buat saya. Kalau saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak akan pernah tahu. Karena tahu, tidak melakukan sama saja dengan tidak tahu. Biar saya tahu, saya harus melakukan walaupun salah, tapi itu adalah pembelajaran. Tetap dengan karakternya Bagas, dengan metode yang ada tadi, dengan metode voice, perhatikan itu semua, dan kemudian terapkan. Setelah diterapkan, minta teman-teman sekitarnya yang Bagas anggap itu bisa memberikan feedback, minta feedback, apa yang harus saya perbaiki. Karena begini, kalau kita latihan rutin, tapi yang kita latih adalah kesalahan, itu berbahaya juga. Kita melatih setiap hari kesalahan demi kesalahan, hingga kesalahan itu menjadi mental. Kita latih setiap hari, kita dapat feedback atau evaluasi, itulah latihan yang benar, bukan melatih kesalahan demi kesalahan. Begitu. Itu Bagas ya. Oke. Thank you ya. Oke, Siap. terima kasih Bagas. Ini Terima masih kasih. ada 2 penanya lagi nih Bang Made. Kebetulan waktu kita terbatas. Yang pertama ada Naura. Silakan Naura. Pertanyaannya, Bang Made. Halo, Selamat malam. selamat malam, Mas Made Kertayasa, Karipo, ada Mas Reja, Mbak Monika, dan semuanya selamat malam. Kedengeran nih suara saya? Dengeran. Jelas nggak? Jelas. Jelas kan? Ya, silakan Mbak. Ini saya itu bukan mau nanya sih. Mau minta tanggapan aja. Ya. Saya ini kan mau belajar nge-MC sama jadi moderator. Ya. Dan kebetulan itu kemarin baru 2 pekan yang lalu itu untuk pertama kali nge-MC di acara diskusi pekanan ruang belajar ini. Nah, kan saya itu belum terbiasa atau emang belum latihan juga dan perlu latihan juga. Saya itu kalau ngomong itu suaranya nggak bisa bulat, kayak vokalnya itu nggak bisa bulat, a i u e o-nya itu kurang jelas, artikulasi sama intonasinya itu nggak bisa jelas gitu. Kemarin juga nggak tahu, saya belum dievaluasi sama Karipo dan teman-teman masalah saya kemarin jadi moderator. Intinya saya menyadari bahwa vokal saya itu kurang bulat gitu, kurang jelas sama, dan tentunya saja artikulasi dan intonasi juga jelas sangat kurang jelas gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Naura. Naura di mana posisinya? Sekarang di mana? Di Lebak, Banten. Oh, di Banten ya. Jadi begini Di Naura. kamar. Ya, tadi Naura mengatakan bahwa Iya. belum terbiasa. Buatlah itu menjadi kebiasaan. Ya, buatlah itu kebiasaan. Kalau saya boleh mengulang tadi yang 3S ya, yang saya ulang di awal, 3S itu adalah show up, show time, show me. Show up itu adalah jadikan latihan itu dalam keseharian. Naura dalam sehari-hari ketika berkomunikasi, berbincang dengan teman-temannya, jadikan itu sebagai sebuah latihan dengan sadar. Ya, dengan sadar. Misalnya begini, hai apa kabar? Pakai senyum, ingat pakai senyum, intonasinya dijaga setiap hari. Kemudian kedua, ketika show up sudah, show time, ketika tampil, kemarin sudah tampil di ruang belajar, minta evaluasinya, minta feedback-nya dari teman-teman sekitar. Atau kalau Naura mau, kalau teman-temannya belum mendapatkan feedback, Naura coba tonton lagi rekamannya. Kalau di sini kan ada recordingnya nih. Lihat lagi rekamannya. Oh iya, kan Naura bisa membandingkan begini ya. Kita tahu ya, kalau kita hadir ke sebuah acara,
kita kan punya ekspektasi tentang MC. Paling nggak kita tahu lah, MC-nya bagus. Paling nggak kita bisa menilai kan, MC-nya bagus. Bagus dari mana? Dari penampilannya, dari kata-katanya, dari intonasinya. Kan kita tahu. Kita jadilah seperti yang orang lain ekspektasikan. Arahnya ke sana gitu. Kalau kita sudah dapat recordingnya begini, kita lihat lagi, sebenarnya kita bisa mengevaluasi sendiri. Kan kita melihat lagi hasil rekamannya, ya kok rekamannya begini ya? Wah, intonasi saya kurang bagus nih. Ya udah kita catat bahwa intonasinya harus diperbaiki. Oh, terlalu cepat. Wah, suara saya mengecil kalau saya lagi semangat banget. Kalau saya kurangin sedikit, oh iya berarti ini. Itu kita tandai jadi feedback kita. Nah, kemudian bagaimana kemudian caranya melatih? Naura bisa lakukan ini setiap pagi. Pagi baru bangun tidur, minum konsumsi air mineral atau air putih yang cukup, kemudian latihan. Latihan pagi bisa yang pertama A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Tapi lakukan latihan itu dengan serius, dengan mulut yang terbuka. Kalau A, I, gitu. Lakukan itu, gitu ya. Yang kedua, bisa menggunakan tadi yang tadi itu melatih lagi. Wah, gimana? Bisa monyongkan bibir ke depan, baru ke samping lagi, baru ke bawah. Lakukan itu untuk apa? Untuk semuanya. Tapi harus benar-benar dilakukan. Syaratnya adalah dilakukan. Banyak orang mengatakan begini, suara saya nggak bisa teroptimalisasi, bukan untuk merubah suara ya, bukan untuk merubah suara, tapi optimal. Ya, dia bilang ini, saya nggak bisa ngelatih suara saya, udah. Berapa kali latihannya? Ya kemarin aja sih latihan. Ya kemarin sekali aja latihannya, mana bisa bagus. Ya. Saya benar-benar ngerasa karena begini, saya pernah melakukan itu, latihannya 21 hari. Tanpa terputus, karena konsistensi harus konsisten. Makanya saya katakan tadi di awal, tetap utamanya adalah yang B pertama yang paling penting, berpikirnya dulu yang benar. Berpikir yang benar itu tentang belajarnya, tentang konsisten, tentang niatnya, itu harus dibenerin dulu gitu. Latihan lagi, besoknya nggak latihan, besoknya latihan lagi, nggak apa-apa, yang penting sudah ada kemajuan, ada kesan ambil, tampil, tak feedback, salah pelajari itu sebagai pembelajaran. Coba lagi. Telepon itu ya A, I, U, latihan intonasi, cari skrip yang ada di banyak banget skrip ya. Baru bergayaan aja. Kepada yang terhormat, baik selamat malam semuanya yang kami hormati. Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan, bergaya-gaya aja gitu sendiri, direkam di handphone, dengerin, lucu ya gitu, nggak apa-apa, nikmati aja semua itu. Itu merupakan sebuah proses yang kemudian akan mengantarkan kita, kalau kita mau jadi profesional, ya itu prosesnya untuk menghadirkan itu. Gitu Naura. Yang pasti, Naura semangatnya dulu yang harus tetap dijaga. Kalau salah, jangan kemudian sekali salah, besok nggak mau lagi. Di ruang belajar disuruh jadi moderator, nggak mau, kemarin salah. Bila perlu berebut jadi MC, berebut jadi moderator. Semangat ya Naura ya, suka lu. Nanti yang lainnya bisa nonton di live IG ya. Sayang banget malam ini karena banyak banget yang pengen saya sharingkan ya. Begitu Mas. Iya betul banget, ini kita terbatas sama waktu nih Bang. Ada satu pertanyaan lagi Bang sebelum kita menutup diskusi malam hari ini dari Muklas Putra, silakan. Muklas, kita nyalakan mikrofonnya. Baik, selamat malam Bang Made. Malam Mas Putra. Kayaknya jaringan Mas ya. Baik Bang, saya ingin bertanya Bang sedikit. Ya. Begini, kan saya juga selalu mengikuti kelas public speaking, kelas MC. Saya juga sudah sering sebenarnya tampil di depan umum sebagai MC,
Dan juga jadi pertanyaan saya, kayak kan rasa takut itu masih selalu muncul di dalam diri. Rasa deg-degan masih selalu menghampiri saya. Jadi pertanyaan saya, gimana caranya agar tampil memukau menjadi seorang pembicara di depan umum sehingga rasa salah, rasa malu-malu itu bisa diminimalisir atau bisa dihilangkan, Bang Made. Terima kasih, Bang. Oke, terima kasih Muklas. Jadi Bang Made ini sebenarnya Muklas adalah moderator kita malam hari ini, cuma jaringannya tidak memungkinkan, jadi harus saya take over. Mohon maaf sebelumnya Muklas Putra. Tapi senang sekali dengan pertanyaan Muklas tadi. Boleh saya tambahkan sedikit Bang Made bahwa teman-teman di sini ini memang berebut untuk menjadi MC dan moderator. Alhamdulillah. Jadi antusiasme ini yang harus dijaga. Oke. Tadi pertanyaan dari Muklas Putra adalah bagaimana sih menjadi MC dan juga moderator atau seorang public speaker yang memukau gitu ya, baik offline maupun online. Mungkin kita bisa dengan konteks online ini Bang Made, karena supaya teman-teman nanti di pekan-pekan berikutnya bisa mempraktekkan langsung gitu, bagaimana sih step-stepnya yang tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Made. Mungkin ada tambahan bagaimana sih memukau audiens gitu untuk menjadi public speaker di acara yang online. Ya, jadi kalau kita kemudian bicara mengenai memukau ya, ini saya ingat dengan karisma ya, membangun sebuah karisma. Kan ada, saya punya koleksi bukunya The Charisma Myth dari saya lupa namanya ya, saya sampai lupa saking ini ya. Ada yang saya sudah pernah saya review juga. Berbicara mengenai karisma, banyak yang berpikir bahwa karisma itu merupakan sebuah bakat. Banyak yang mengatakan begitu. Padahal ketika kita kemudian kaji dari buku The Charisma Myth itu dilihat bahwa karisma itu sebenarnya bisa dipelajari, bisa dilatih, dan bisa dipraktekkan. Contoh kalau yang biasa saya terapkan kalau menjadi seorang MC atau moderator, saya menerapkan seperti yang saya sharingkan pagi ini dari bukunya David Pranata, Speak with Power. Itu contoh ya. Kalau kita kemudian menjadi seorang moderator atau seorang MC, ketika mengenalkan seseorang, kita menggunakan teknik TIS. TIS. Apa itu teknik TIS? Ini merupakan sebuah struktur. T-nya itulah topik, sampaikan topiknya apa. I-nya itulah interest. Kenapa topik itu menarik? Kemudian S itulah speaker, siapa pembicaranya. Jangan kemudian kita bicara begini-begini. Baik, malam ini kita akan sharing bersama dengan Imade Kertayasa. Kita akan membahas mengenai public speaking. Baik, silakan kepada Imade Kertayasa. Itu kan biasa ya. Gimana caranya kalau itu biar lebih berkelas lagi kita menyampaikan? Jadi kita pakai TIS. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan bicara mengenai public speaking. Public speaking untuk MC dan moderator. Materi ini menjadi sangat menarik karena dalam kehidupan kita ini, profesinya apapun itu, menjadi seorang MC dan moderator memiliki sebuah kebanggaan tersendiri. Bisa tampil di depan, bertemu dengan banyak orang, dan kemudian bisa menjadi bagian aktualisasi diri. Adalah banyak orang kadang tidak paham bagaimana harus menjadi seorang MC dan moderator. Untuk menjawab hal ini, bagaimana caranya menjadi MC dan moderator, malam hari ini kita akan hadir dengan materi MC dan moderator, public speaking untuk MC dan moderator, bersama dengan pembicara kita. Dia adalah seorang public speaking trainer dan juga seorang news anchor serta produser. Langsung saja kita sambut, inilah dia pembicara kita, Imade Kertayasa. Itu dua cara yang berbeda, dengan konsep TIS dan dengan tidak menggunakan konsep apa-apa. Karena pada hakikatnya ketika kita berbicara, kita perlu menggunakan struktur. Yang kedua, untuk membangun karisma misalnya, kita bisa menggunakan konsep 3S yang saya katakan di awal. 3S ini apa? Kalau kita untuk offline maupun untuk online, ya. Kalau kita mendapatkan kesempatan bicara sebagai MC, sebagai moderator, sebagai pembicara, sebagai presenter, lakukan 3S. S pertama adalah stop. Kalau kita lagi nervous, kita lagi deg-degan, jangan langsung ngomong. Berhenti aja dulu, tenangkan dulu kita. Ini namanya the power of pause. Kalau kita tenang, maka audiens itu akan memperhatikan kita. Kok dia diem ya? Pertama, stop. Yang kedua, scan. Yang ketiga, smile. Scan dan smile ini bisa dilakukan dengan cepat.
stop, scan, and smile. Tapi kalau Zoom begini kan kita harus ingat aja mandang ke kamera. Kadang-kadang kita terlupa, kita mandang ke bawah begini ya. Oh, ini ya siapa nih ya? Oh, ini ya siapa ini ya? Gitu kan, ingatnya ngeliatnya ke teman-teman begini. Lihatnya ke kamera. Stop, scan, smile. Kalau lagi offline itu sangat powerful juga. Stop, scan, smile. Ya, saya ingin melakukan begini teman-teman. Ini saya izin juga, saya akan share screen. Bisa share screen nggak ini ya? Untuk yang terakhir kalinya, untuk terakhir kalinya. Bisa. Oh, boleh ya. Ini saya ingin menunjukkan begini ya. Biar lebih aplikatif, saya ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa saya juga melakukan kok apa yang teman-teman lakukan. Mudah-mudahan kalau saya buat video itu nggak nge-freeze ya. Ini kan, ini hal-hal yang biasa lah. Tadi saya sudah siapkan juga ada kayak skrip-skrip ini kan. Saya ingin menunjukkan bahwa skrip itu nomor 2 lah. Yang penting teman-teman percaya diri dulu tampil, karena paling penting itu bukan hanya apa yang disampaikan, tapi bagaimana teman-teman menyampaikan. Ini menarik teman-teman. Saya punya kesempatan kemarin untuk menjadi moderator. Pada saat pilkada kemarin ada beberapa kali kesempatan menjadi moderator. Apa yang kemudian saya lakukan ketika menjadi seorang moderator? Saya melakukan persiapan. Yang pertama, saya buat namanya cue card. Walaupun panitia akan membuatkan cue card. Saya nggak yakin itu bahwa cue card yang dibuatkan panitia itu akan oke gitu. Ada panitia yang akan membuatkan. Tapi saya well prepare untuk diri saya sendiri. Kalau ini offline ya, kalau online nggak masalah. Paling kita perlu backgroundnya gimana, lightingnya gimana, itu aja. Kemudian saya lakukan apa? Saya buat skrip. Ini saya buat skrip sendiri. Walaupun saya tahu nanti panitia akan buatkan saya skrip, tapi saya buat skrip juga. Kenapa? Karena kalau lagi saya buat, saya mempersiapkan diri. Setelah saya buat skrip, apa yang saya lakukan? Saya latihan. Ini saya latihan di rumah. Saya pakai maskernya, saya pakai jasnya, saya pakai dasinya, saya pakai kemejanya. Ini 3 hari sebelum saya tampil. 3 hari sebelum saya tampil, saya latihan sendiri di rumah. Mudah-mudahan nggak nge-freeze ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera. Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur sekaligus sebagai barometer pembangunan di Kalimantan Timur. Tahun ini, tahun 2020, turut mengambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Ya, teman-teman terputus ya? Jelas nggak tadi videonya? Jelas. Ya, itu contoh ya. Itu saya latihan. Bukti saya latihan apa? Ada suara anak saya gitu sambil nangis-nangis di bawah dia ya. Saya pakai jas sampai anak saya nanya begini, "Ayah ngapain sih ya pakai jas?" "Ayah lagi latihan." Saya ajarin anak saya itu, "Ayah lagi latihan." Bahkan kalau saya lagi live IG, anak saya di samping saya bilang gini, "Ya ayah ngapain sih? Book review," dia bilang gitu. Gak apa-apa, udahlah, dia belajar gitu ngelihat. Saya lagi latihan, dia minta beli bakpao. Bayangin ya, ada seorang moderator di rumah lagi belajar begini, lagi latihan, di luar ada orang jual bakpao keliling, bakpao. Anak saya menanya, "Beliin bakpao ya." Wah, lagi latihan nih. Direkam. Nah, saya rekam itu. Nah, rekaman itu saya lakukan 3 hari sebelumnya. Nah, ini dia waktu saya tampil. Tadi saya buat cue card-nya, saya berulang-ulang skrip itu tampil layaknya saya sudah tanggung. Ini pas saya tampil. Oh ya, Yes. Ini saya pengen menunjukkan bahwa saya melakukan loh step by step-nya itu semua. Jadi teman-teman, untuk malam ini saya sharing, tadi mulai kemarin saya sudah berpikir apa yang akan saya sharingkan ya. Materinya apa ya? Saya berharapnya bahwa setiap kesempatan yang hadir itu adalah sebuah pembelajaran. Saya pengen ngutip sebuah quote ini sebelum saya kembalikan kepada moderator. Quote di bukunya yang lagi baru saya baca, karena lagi hangat-hangatnya saya baca ini ya. Di sini dikatakan, ini bukunya si Gobin Pasdev, mengatakan begini teman-teman. Ada quote-nya. Jadikanlah setiap orang yang kita temui itu sebagai guru kita. Saya ketemu dengan Mbak Rahayu, saya ketemu dengan teman-teman di ruang belajar, Bu Sri, Bu Yani, Mas Putra, semuanya, Mbak Hesti. Saya jadikan semua teman-teman adalah guru saya. Karena pertama, jadikan setiap orang yang kita temui adalah sebagai guru kita. Yang kedua, jadikan setiap tempat
itu ada sebagai sekolah bagi kita. Dan yang ketiga, jadikan setiap jam yang kita lalui itu sebagai jam pelajaran buat kita. Jadi, belajar itu setiap saat. Saya ketemu dengan saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena saya jadikan itu semua sebagai guru saya. Tempat ruang belajar ini sebagai sekolah buat saya. Dan 1 jam, 2 jam yang kita lalui bersama ini adalah sebagai jam pembelajaran buat saya. Saya ingin menutup bahwa yang terakhir, malam ini kita sudah berbagi tentang public speaking, tapi ini bukan, teman-teman mau belajar public speaking, silakan. Sekarang itu bisa didapatkan di mana aja. Bahkan niat saya untuk buat live IG, sharing tips public speaking setiap hari adalah untuk berbagi dan untuk diri saya untuk belajar. Saya belajar dari apa yang saya lakukan. Karena saya sadar bahwa kita disebut tahu, saya lagi ingatkan itu. Tahu tidak melakukan sama saja tidak tahu. Tahu dan kita melakukan itu baru namanya tahu yang sesungguhnya. Apa yang kita pelajari sama-sama hari ini, mari besok kita mulai latih lagi dalam keseharian kita. Karena apa yang kita lakukan dalam keseharian itu menjadi gambaran ketika kita berada di panggung, ketika kita mendapatkan kesempatan tampil sebagai seorang pembicara. Saya Madi Kertayasa, terima kasih semuanya teman-teman malam ini sudah bersedia mendengarkan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bang Made. Tahu yang sesungguhnya adalah tahu yang dilakukan sebenar-benarnya. Jadi teman-teman, saya sangat berharap bahwa setelah kelas ini kita bisa mempraktekkan baik pekan depan, bulan depan, kapanpun kita harus latihan dengan siapapun dalam medium apapun ya Bang Made ya. Saya senang sekali Bang Made bisa berkesempatan pada malam hari ini. Kemudian teman-teman hari ini ramai sekali yang ikut, alhamdulillah, dari 40 pendaftar yang hadir sampai ada 35-36 orang. Ini tidak akan terwujud kalau narasumbernya bikin ngantuk. Ini narasumbernya sangat menyemangati kita semua untuk terus belajar, apalagi ini materi yang sangat penting sekali buat kita di ruang belajar. Terima kasih sekali lagi Bang Made. Sebelumnya kita mau berikan kesempatan buat teman-teman menyalakan videonya karena kita akan foto bersama dengan Bang Made. Ayo teman-teman, boleh dinyalakan mic-nya. Ayo. Sama Bang Made, kita nyalakan videonya juga. Ayo, videonya nyalain. Jadi besok-besok kalau kita nonton Bang Made di televisi, yang capture bukan cuma Bagas dan Rizka nih, bisa jadi teman-teman yang lainnya bakal capture juga nih. Oke, sudah semua ya. Oke, hitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi, sebentar. Sekali lagi teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bang Made sebagai narasumber pada malam hari ini. Terima kasih. Kemudian Muklas Putra, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman yang mau berbagi di media sosialnya, kita perbolehkan banget untuk nge-tag @rubelwarga62 dan juga nge-tag @imada_kertayasa. Ya Bang? Nanti teman-teman kalau mau kontak langsung boleh silakan DM untuk tanya-tanya. Semoga Bang Made nanti ada waktu untuk menjawabnya. Kemudian ada video-video di IGTV yang bisa kita pelajarin juga teman-teman tentang buku dan juga tentang tips public speaking yang sudah diposting oleh Bang Made. Sekali lagi terima kasih Bang Made, terima kasih teman-teman. Silakan live dari room Zoom ini. Kita akan ketemu pekan depan. Selamat malam.